Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ekis Channel rahimakumullah. Pembahasan pada hari ini kami akan membahas tentang awal fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Fitnah yang ditanyakan oleh Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab kepada Huzaifah ibnul Yaman, pemegang rahasia Nabi. Fitnah yang datang seperti ombak yang sangat besar yang tidak bisa dihentikan sampai kiamat dibangkitkan. Fitnah peperangan antara kaum muslimin yang mana sebelumnya belum pernah terjadi di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar, bahkan di zaman Umar radhiyallahu an. Karena Umarlah benteng fitnah itu. Apabila benteng tersebut roboh dan hancur, maka bangkitlah fitnah itu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memprediksikan tentu karena wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Singkat cerita, kita akan membahas tentang kisah perang Jamal, dua kubu, satu dari Ali radhiyallahu an dan di sisi lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Tolha dan juga Zubair. Empat manusia ini memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Siapa yang tidak kenal Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tidak kenal Zubair dan Tolha, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga? Siapa yang tidak kenal Ali radhiyallahu anhu, Khulafaur Rasyidin yang terakhir? Tetapi fitnah ini terjadi tentu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan ibrah, pelajaran bagi kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwa di akhir-akhir khilafah Utsman bin Affan, ketika itu beliau usianya sudah 83 tahun kurang lebih, terjadi fitnah yang disebut dengan fitnah Sabaiyah, yang berujung kepada pembunuhan Utsman khalifah kaum muslimin, dan itu sangat menyayat hati kaum muslimin di zaman itu sampai hari ini. Ketika kita mendengarkan kisah terbunuhnya Utsman, kita mengutuk para pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetapi tentu kematian Utsman pembenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Utsman, wa basyiruhu bil jannah, kabar gembirakan kepada Utsman dengan surga, ala balwa tusibuhu, atas cobaan yang kelak akan menimpanya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepadamu baju khilafah. Kalau ada orang yang hendak mencopot bajumu wahai Utsman, jangan kau lepas. Rupanya isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi di akhir khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hingga kita tahu kisahnya, Utsman pun terbunuh oleh orang-orang Khawarij yang digerakkan oleh Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, yaitu Abdullah bin Saba. Saudaraku seiman, setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu, kaum muslimin mendatangi Ali bin Abi Thalib di Madinah. Mereka berkata, "Berikan tanganmu wahai Ali, agar kami dapat membaiatmu." Namun Ali menjawab, "Tunggulah sampai umat ini bermusyawarah." Akan tetapi, karena khawatir umat akan terpecah tanpa pemimpin, mereka terus mendesak hingga akhirnya Ali menerima baiat mereka. Termasuk di antaranya yang membaiat Ali pada saat itu adalah Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Keduanya kemudian berangkat ke Mekah untuk berumrah. Di sana, mereka bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Mereka berbincang tentang peristiwa yang mengguncang tersebut, lalu berangkat ke Basrah, meminta Ali agar menyerahkan para pembunuh Utsman. Namun pada saat itu, Ali menunggu keluarga Utsman yang berhak menuntut qisas. Dari sinilah benih perbedaan mulai tumbuh. Namun kedua pihak tadi akhirnya sepakat berdamai. Akan tetapi, sayangnya, para pemberontak yang menumpahkan darah Utsman, mereka ketakutan akan dituntut. Mereka pun menyalakan api fitnah, kemudian menyusup dan menyerang secara tiba-tiba, membuat kedua pasukan saling curiga, hingga pecah pertempuran besar di antara dua kelompok kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah mengabarkan kepada Ali akan terjadi perkara antara engkau dan Aisyah. Ali bertanya, "Aku wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Benar. Dan bila itu terjadi, kembalikanlah ia ke tempat yang aman." Ibnu Taimiyah menjelaskan, Aisyah tidak pernah berniat berperang. Beliau keluar
demi mendamaikan kaum muslimin. Namun kemudian beliau sadar bahwa tidak keluar itu lebih utama. Setiap kali mengingat peristiwa tersebut, Aisyah selalu menangis hingga kerudungnya basah. Dan bukan hanya beliau, Talha, Zubair, bahkan Ali sendiri pun menyesal. Saudaraku, tidak ada niat dari mereka sedikit pun untuk berperang. Bahkan, mereka sempat berusaha berdamai. Ali bersumpah dengan jujur, "Demi Allah, aku tidak membunuh Utsman dan tidak mendukung pembunuhannya." Namun, makar para pembunuh inilah yang mengobarkan fitnah. Mereka menyerang lebih dulu, hingga Talhah dan Zubair menyangka pihak Ali lah yang menyerang. Dan Ali pun menyangka sebaliknya. Lalu terjadilah perang yang tidak pernah mereka inginkan. Saudara-saudaraku seiman, demikianlah akhir dari kisah Perang Jamal. Sebelum kita tutup kisah ini, mari kita renungkan apa sebenarnya pelajaran yang Allah berikan kepada kita melalui peristiwa yang mulia ini. Perang Jamal merupakan peristiwa penting pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berawal dari perbedaan pendapat mengenai penegakan keadilan atas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Meskipun melibatkan sahabat-sahabat yang mulia seperti Aisyah radhiyallahu anha, Talha dan Zubair dengan niat menegakkan perdamaian, kesalahpahaman dan provokasi menyebabkan terjadinya konflik yang tidak diinginkan. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa perbedaan tanpa komunikasi yang baik dapat memicu perpecahan, sehingga penting bagi umat Islam untuk selalu mengedepankan musyawarah, keadilan, kesabaran, dan menjaga persatuan di atas kepentingan pribadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الإحسان نجتمع ونروي أجمل العبر ونقضي ساعة فيها نعيد تذكر الصور على الإحسان نجتمع ونروي أجمل العبر